Halo semuanya, perkenalkan saya Auratyasi Putri dari program studi Sistem Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan hasil analisis komprehensif serta review mendalam terhadap 5 skripsi di bidang arsitektur dan keamanan jaringan komputer. Nah, dari hasil membedah batasan serta kelemahan dari 5 studi dasar tersebut, saya berhasil menemukan sebuah research gap besar yang melahirkan sebuah formulasi judul skripsi baru sebagai solusi integratif yang menyeluruh. Namun, sebelum kita lanjut ke kompresi dan perumusan judul baru tersebut, mari kita bedah terlebih dahulu isi teknis, urgensi lapangan, serta analisis kesalahan bahasa dari masing-masing skripsi secara objektif. Kita mulai dari skripsi yang pertama yang ditulis oleh Ana Solihin pada tahun 2022 dengan judul Implementasi dan Analisis Keamanan Firewall Jaringan dengan Metode Stateful Multilayer Impression pada Mikrotik Router iOS. Nah, penelitian ini secara teknis dia berfokus pada pemblokiran lalu lintas situs dengan IP dinamis seperti platform Twitter dan Tinder di jaringan lokal. Nah, penulis juga mengimplementasikan metode Stateful Multilayer Impression dengan mengaktifkan fitur Connection Tracking dan Miggle pada Mikrotik untuk melacak status hubungan paket secara dinamis. Nah, sehingga perubahan alat IP-nya ini dapat langsung dimasukkan ke daftar blokir secara otomatis. Nah, dari aspek kebahasaan, skripsi ini itu memiliki kelemahan yang cukup menonjol, seperti penumpukan konjungsi pada kalimat perkembangan teknologi yang terus berkembang dari waktu ke waktu yang sesuai dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Nah, selain itu, terjadi juga pleonasme pada frase sangat rentan sekali. Nah, serta pembiaran istilah asing ini ditulis tegak tanpa format miring seperti kata stateful, multilayer impression, router iOS, packet filtering, dan IP address. Selanjutnya, skripsi yang kedua ditulis oleh Rian Hidayat pada tahun 2023 dengan judul Analisis Perbandingan Implementasi Fireware Pengontrol Konten menggunakan metode Layer 7 Protokol dan Address List pada Mikrotik Router OS. Nah, skripsi ini dia memfokuskan studinya pada ujian performa research internal router saat menangani pemblokiran konten dengan mengadu metode Layer 7 protokol yang berbasis regex melalui address list yang berbasis Layer 3. Nah, hasil pengujian penulis atau karya Rian ini menunjukkan bahwa Layer 7 protokol ini sangat menguras memori RAM dan mempercepat lonjakan CPU karena komputasi regexnya ini yang sangat berat. Sementara address list ini jauh lebih efektif tetapi menuntut pembaruan IP secara manual. Nah, analisis kesalahan pada skripsi ini dia ada mencakup kalimat tidak efektif tanpa radikal jelas seperti di dalam era globalisasi saat ini di mana internet merupakan kebutuhan pokok yang mana semua orang menggunakannya. Nah, terjadi pula pemborosan kata agar supaya efisiensi daripada penggunaan bandwidth. Nah, serta penulisan istilah asing yang tidak dimiringkan seperti layer 7 protokol, regex, address list, bandwidth, string, unboxing, dan traffic. Skripsi yang ketiga ditulis oleh Aditya Pratama pada tahun 2023 dengan judul Penerapan Metode Port Knocking berbasis Rule-Based Firewall untuk mengamankan jalur remote access Winbox pada Mikrotik. Nah, berbeda dengan studi atau skripsi sebelumnya yang mengendalikan lalu lintas keluar, Aditya ini berfokus pada pengamanan gerbang masuk router dari serangan cyberwar seperti brute force pada port Winbox
dan SSH menggunakan teknik port knocking. Nah, akses ini manajemennya ditutup rapat bagai publik dan hanya akan dibuka secara dinamis apabila administratornya ini mengirimkan paket data ketukan rahasia ke urutan nomor port tertentu dalam jeda waktu yang telah divalidasi oleh sistem. Nah, kesalahan kebahasaan yang ditemukan pada skripsi ini adalah kalimat yang tidak efektif, seperti adapun tujuan daripada keamanan jaringan komputer ini adalah demi untuk menjaga agar data tidak dicuri. Terjadi pula pemborosan pada frase banyak sekali serangan-serangan cyber yang bertubi-tubi. Lalu ada pengabaian format miring untuk istilah port knocking, remote access, windbox, brute force cyber attack. Skripsi yang keempat ini ditulis oleh Fajar Nugroho pada tahun 2024 dengan judul Implementasi Fileware Basis Deep Packet Impression atau DPI untuk memblokir aplikasi VPN pada jaringan lokal sekolah. Nah, secara teknis, karya Fajar ini mencoba menganalisis perilaku siswa yang kerap menerobos pembatas internet dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga berupa Virtual Private Network atau VPN. Nah, penulis ini mengkonfigurasi aturan deep packet impression tingkat lanjut untuk mendeteksi karakteristik unik atau header pattern atau protokol VPN populer seperti OpenVPN dan L2TP guna memutuskan koneksi sebelum terowongan transkrip terbentuk sempurna. Namun, laporan ini tuh memuat kalimat rancau seperti siswa yang mana sering menggunakan VPN untuk membuka situs yang diblokir, oleh karena itu sekolah harus bertindak. Terjadi juga pleonasme pada frase sangat amat kokoh, serta penulisan istilah asing ini dia dibiarkan tegak seperti di packet impression, bypass, header, OpenVPN, dan local area network. Skripsi yang kelima atau yang terakhir ditulis oleh Muhammad Bayu Fakih pada tahun 2025 dengan judul Otomatisasi Mentoring Pelanggaran Firewall Mikrotik menggunakan scripting dan integrasi Telegram bot API atau API. Nah, penulis ini merancang sistem pengawasan otomatis menggunakan fitur internal seperti script atau Scruder, Mikrotik, Router OS yang diintegrasikan dengan Telegram bot API. Nah, karena ada klien lokal yang mencoba mengakses IP address dalam satu blacklist, sistem secara otomatis mengeksekusi skrip untuk mengirimkan pesan peringat berisi waktu kejadian, alamat IP, dan jenis pelanggaran langsung ke Telegram administrator secara real time. Nah, kesalahan penulisan dalam skripsi ini dia meliputi kalimat tidak efektif seperti mengintegrasikan antara Mikrotik dengan Telegram yang mana hal itu bisa mempermudah pekerjaan daripada admin. Nah, terjadi juga redundansi pada kalimat seperti hari selalu saja ada penggunaan yang terus-terus mencoba melanggar aturan, serta kelalaian cetak miring pada istilah monitoring, scripting, bot API, blacklist, dan real time. Rekan-rekan sekalian, jika kita melakukan sintesis kompresi terhadap 5 skripsi dasar ini secara terintegrasi, kita dapat memetakan batasannya dengan jelas. Skripsi Anas sukses melacak IP dinamis tetapi boros CPU. Skripsi Rian tahu cara menghemat CPU tetapi metodenya lumpuh terhadap IP dinamis. Skripsi Aditya hanya mengamankan jalur masuk. Skripsi Fajar mampu memblokir VPN secara statis namun belum otomatis. Dan skripsi Bayu, dia ini memiliki sistem monitoring Telegram yang baik, tetapi basis deteksinya masih memakai IP statis terhadap atau tradisional.
Nah, dari akumulasi kekurangan tersebut, lahirlah sebuah research gap besar karena belum ada satu arsitektur pun yang mampu menyatukan pelacak IP dinamis yang hemat CPU. Nah, lalu aman dari serangan luar juga, kabel terhadap bypass VPN, sekaligus memberikan pelaporan otomatis secara real time dalam suatu infrastruktur utuh. Berangkat dari celah besar tersebut, saya merumuskan satu judul skripsi tunggal yang komprehensif sebagai solusi total, yaitu pengembangan infrastruktur jaringan multi-vendor berbasis IP search VPN dan mikrotik RAW terintegrasi, autentikasi free reduce multi-client, serta pemantauan real-time code. Nah, arah pembahasan dari judul inspiratif ini dirancang untuk menyelesaikan semua masalah pada 5 studi atau skripsi yang sebelumnya. Nah, pertama, untuk mengoptimalkan kelemahan platform pada skripsi Anas dan Rian. Nah, proses impreksi IP dinamis ini akan dipindahkan ke tabel mikrotik RAW pada tahapan rerouting pada paket berbahaya langsung dibuang sebelum membebani memori connection tracking. Yang kedua, untuk menjawab celah skripsi Aditya, sistem ini tidak hanya mengamankan jalur keluar penggunaan tetapi juga mengintegrasi fitur port knocking guna melindungi port manajemen utama dari ancaman buffer force keluar. Yang ketiga, untuk menyempurnakan skripsi Fajar dan Adila, ini hak akses pengguna dikelola secara terpusat menggunakan server free reduce dengan skema multi client yang aman sekaligus dilengkapi skrip otomatis internal untuk menangkap dan mengisolasi penggunaan yang tekad menggunakan enkripsi VPN. Dan yang terakhir, untuk menuntaskan konsep skripsi Muhammad Bayu, seluruh aktivitas pelanggaran dan beban traffic tersebut akan divisualisasikan secara langsung dan real time memanfaatkan dashboard code management. Kesimpulannya, melalui pemahaman metode yang matang serta keberanian untuk mengintegrasikan berbagai solusi yang terfragmentasi, kita dapat menciptakan sebuah sistem pertahanan jaringan masa depan yang tidak hanya kokoh dari luar dan dalam, tetapi juga sangat efisien, cerdas, dan otomatis. Sekian presentasi review 5 skripsi saya tadi dan pengembangan judul dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa.